Banyak orang masih berpikir bahwa seiring bertambahnya usia, penurunan stamina adalah hal yang tak terelakkan. Beberapa dari Anda mungkin menghibur diri dengan mengatakan bahwa ini adalah hukum alam yang wajar, sama seperti munculnya uban atau penglihatan yang mulai kabur, lalu perlahan mulai menerima perubahan tersebut sebagai bagian dari hidup. Namun, bapak-bapak sekalian, apakah Anda akan percaya jika saya katakan ada seorang pria berusia 72 tahun yang masih memiliki vitalitas luar biasa, bahkan bisa membuat pria berusia 45 tahun pun merasa kagum? Yang lebih istimewa lagi, pria tersebut baru 3 bulan yang lalu berada dalam kondisi putus asa total. Ia merasa kehidupan rumah tangganya sudah berakhir dan rasa percaya dirinya sebagai seorang pria tidak akan pernah kembali lagi. Tapi, apa sebenarnya yang berubah? Bagaimana seseorang yang tadinya sudah menyerah bisa mendapatkan kembali staminanya dan memulihkan kegembiraan hidupnya dalam waktu singkat? Perkenalkan, saya Dr. Budi Santoso, dokter spesialis urologi. Selama praktik saya telah melihat banyak pria di usia 50-an, 60-an, dan 70-an datang ke klinik dengan perasaan yang serupa. Di luar mereka mungkin tampak tenang, tetapi saat duduk di depan saya di ruang periksa, kekhawatiran mereka tidak bisa disembunyikan. Ada yang merasa sangat malu hingga suaranya nyaris tidak terdengar. Ada yang hanya bisa menghela napas panjang, dan ada pula yang mencoba menutupi luka di harga dirinya dengan nada bicara bercanda. Bapak-bapak, masalah ini bukan sekedar tentang bagian tubuh tertentu, melainkan masalah harga diri, masalah ikatan suami istri, dan masalah perasaan bahwa saya masih tetap diri saya yang dulu. Karena saya memahami hal tersebut, hari ini saya ingin membagikan pendekatan yang mudah dan praktis untuk diikuti, berpusat pada dasar-dasar kesehatan, dan yang terpenting, ke arah yang dapat bertahan lama. Mungkin Anda pernah mengalami momen tidak nyaman ketika tubuh tidak merespons seperti yang diinginkan. Terkadang dimulai dengan cukup baik, tetapi tak lama kemudian aliran itu terputus. Atau terkadang, meskipun pikiran dan perasaan menginginkannya, tubuh tetap tidak mau mengikuti. Ketika pengalaman itu berulang, Anda mulai merasa tegang bahkan sebelum mendekati pasangan, dan ketegangan itu sendiri justru memperburuk situasi. Banyak orang terjebak dalam lingkaran setan, kecemasan, kegagalan, menyalahkan diri sendiri, dan kecemasan yang lebih besar lagi. Apa yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah ini. Anda tidak sendirian, dan Anda tidak perlu menyimpulkan bahwa segalanya sudah berakhir. Jika kita memahami prinsipnya dengan benar dan mendekatinya dengan cara yang tepat, seringkali kondisi tersebut bisa membaik secara signifikan. Sebelum masuk ke 3 kunci utama, saya ingin Anda melihat gambaran besarnya dengan jelas. Berdasarkan statistik hingga tahun 2025, sekitar 38% pria Indonesia di atas usia 40 tahun mengalami masalah disfungsi ereksi. Dan angka tersebut meningkat hingga sekitar 60% saat memasuki usia 60 tahun. Angka-angka ini menunjukkan bahwa ini adalah masalah yang sangat umum dan sangat berkaitan dengan usia, gaya hidup, serta penyakit penyerta. Namun, hanya karena masalah ini umum terjadi, bukan berarti Anda harus membiarkannya begitu saja. Faktanya, jika Anda memahami cara kerjanya, Anda bisa mengharapkan peningkatan besar hanya dengan tuas yang relatif sederhana. Ereksi terjadi ketika jaringan spons di area pria terisi dengan darah yang cukup. Anda bisa membayangkannya seperti memompa udara ke dalam balon. Jika darah masuk dengan cukup dan tertahan dengan stabil, maka kekerasan akan membaik dan bertahan lama. Namun, seiring berjalannya waktu, biasanya muncul 3 hambatan besar. Pertama, pembuluh darah menjadi kurang fleksibel karena faktor usia, kolesterol tinggi, merokok, atau kurang olahraga, sehingga sirkulasi darah melemah. Kedua, kadar testosteron menurun rata-rata sekitar 1% setiap tahun, yang melemahkan gairah dan kemampuan respons fisik. Ketiga, tekanan psikologis dan stres menyebabkan darah justru dialirkan lebih banyak ke otak, sehingga aliran darah ke bagian bawah tubuh berkurang, yang membuat usaha untuk mendapatkan dan mempertahankan kekerasan menjadi sulit. Lalu, di mana letak kuncinya? Bapak-bapak, kuncinya terletak pada peningkatan aliran darah ke tubuh bagian bawah, mengaktifkan mekanisme pelebaran pembuluh darah secara alami, membantu testosteron dengan cara yang aman, dan yang paling sering dilewatkan banyak orang, meningkatkan kemampuan untuk menahan aliran darah tersebut melalui kelompok otot yang paling penting, yaitu otot dasar panggul. Mari kita masuk ke kunci yang pertama. Saya akan menjelaskannya sesederhana mungkin agar Anda bisa langsung menerapkannya.
Kunci pertama adalah metode untuk mengalirkan darah secara nyata ke bagian bawah tubuh, di mana perubahannya seringkali bisa dirasakan relatif cepat. Cobalah untuk mandi air dingin selama sekitar 30 detik hingga 2 menit, kira-kira 30 menit sebelum berhubungan dengan istri. Saya tegaskan, lakukan hanya dalam durasi tersebut. Bukan berarti Anda harus mandi lama-lama dengan air dingin. Banyak pria takut air dingin karena mengira itu buruk bagi kesehatan. Namun, jika dilakukan dengan cara yang benar dan disesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing, ini bisa menjadi rangsangan yang kuat untuk membangkitkan sirkulasi darah. Saat bersentuhan dengan air dingin, pembuluh darah akan menyempit dalam waktu singkat sebagai reaksi pertahanan diri alami. Namun, segera setelah itu, tubuh justru akan melakukan hal sebaliknya, yaitu melebarkan pembuluh darah agar darah bersirkulasi lebih aktif untuk menghangatkan tubuh dan menyeimbangkan suhu. Tahap pelebaran pembuluh darah inilah yang menjadi kunci untuk membangkitkan sirkulasi darah dan membuat aliran darah mengalir lebih kuat ke seluruh tubuh, termasuk bagian bawah. Banyak orang yang melaporkan bahwa setelah mandi air dingin dalam waktu singkat, tubuh terasa lebih segar, terasa hangat dari dalam, dan ada perasaan jelas bahwa darah sedang mengalir. Setelah mandi air dingin, cobalah lakukan squat sebanyak 20 hingga 30 kali. Hal yang paling penting adalah melakukan squat dengan perlahan, stabil, dan mantap. Jangan dilakukan dengan cepat. Mungkin ada yang bertanya, saya sudah berumur, bagaimana bisa melakukan squat? Bapak-bapak, kita tidak sedang melakukan squat untuk kompetisi atletik. Squat bertujuan untuk mengaktifkan sistem otot terbesar di tubuh. Otot paha dan bokong sangat penting hingga bisa diibaratkan sebagai pompa untuk tubuh bagian bawah. Ketika otot-otot besar ini berkontraksi dan berelaksasi secara berirama, ini akan sangat membantu mengalirkan sirkulasi darah ke bagian bawah. Selain itu, jika dilakukan dengan benar, penelitian menunjukkan adanya peningkatan singkat hormon testosteron sekitar 30 menit setelah latihan, yang membantu tubuh masuk ke kondisi yang lebih siap. Cara melakukan squat yang benar adalah sebagai berikut. Pertama, berdiri tegak dan buka kedua kaki selebar bahu. Jika terasa lebih nyaman, arahkan ujung jari kaki sedikit keluar. Rentangkan kedua lengan ke depan untuk menjaga keseimbangan. Kemudian, turunkan tubuh perlahan seolah-olah ingin duduk di kursi yang rendah. Jaga punggung tetap tegak, buka dada sedikit, dan jangan membungkukkan tubuh terlalu jauh ke depan. Saat turun, pastikan lutut tidak melewati ujung jari kaki dan tumpukan berat badan pada tumit. Berhentilah sejenak saat paha hampir sejajar dengan lantai, lalu kembali naik secara perlahan. Kecepatan yang lambat akan membuat otot bekerja dengan benar, mengurangi rasa terengah-engah dan menurunkan risiko nyeri pada sendi lutut. Jika Anda baru memulai, Anda bisa mulai dengan 10 hingga 15 kali, lalu perlahan tingkatkan menjadi 20 hingga 30 kali seiring berjalannya waktu. Saya pernah bertemu dengan Pak Bambang, seorang pria berusia 65 tahun dari Surabaya. Beliau datang ke klinik dengan perasaan hampir menyerah. Beliau mengatakan, sudah tidak ada harapan lagi dan mulai menghindari keintiman karena takut gagal. Saya tidak langsung menyarankannya untuk mulai minum obat. Sebaliknya, saya memintanya melakukan dua hal ini secara rutin. Mandi air dingin sebentar dan squat perlahan. Beliau menjadikannya sebagai kebiasaan rutin untuk melatih sirkulasi darah, bukan hanya saat ingin berhubungan saja. 3 bulan kemudian, beliau datang kembali dengan wajah yang sangat berbeda. Beliau bercerita tubuhnya terasa lebih hangat, staminanya membaik, dan kehidupan rumah tangganya pulih kembali. Yang membuat saya paling bahagia bukan hanya fungsinya yang membaik, tetapi fakta bahwa beliau berhasil mendapatkan kembali kepercayaan diri dan senyumannya. Namun bapak-bapak, sirkulasi darah yang baik saja tidaklah cukup. Agar sirkulasi darah dapat mengalir dengan baik sepanjang jalurnya, pembuluh darah harus lentur dan bisa melebar dengan maksimal. Disinilah kunci kedua bekerja, yaitu mencukupi asupan arginin secara alami melalui makanan. Arginin adalah asam amino penting yang di dalam tubuh dapat diubah menjadi oksida nitrat. Oksida nitrat berperan untuk melebarkan pembuluh darah. Jika pelebaran pembuluh darah berjalan baik, aliran darah ke jaringan akan menjadi lebih mudah dan stabil. Dengan kata lain, jika kunci pertama adalah mengalirkan darah ke bawah, kunci kedua adalah membuka jalan bagi darah tersebut. Banyak orang ketika mendengar kata arginin, langsung membayangkan suplemen berbentuk pil. Bapak-bapak, suplemen dosis tinggi memang terkadang digunakan dalam kasus tertentu, tetapi tidak cocok untuk semua orang dan mungkin bisa berinteraksi dengan obat kardiovaskular atau obat tekanan darah.
Oleh karena itu, saya biasanya mengarahkan pasien saya untuk mencukupi arginin melalui makanan terlebih dahulu. Cara ini lebih aman dan secara bersamaan membantu meningkatkan kesehatan jantung, fungsi hati, otot, dan daya tahan tubuh. Yang terpenting, ini bukan sekedar tindakan darurat, melainkan menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Arginin banyak terkandung dalam makanan yang sudah akrab dengan kita. Daging ayam dan daging sapi tanpa lemak adalah sumber yang baik, terutama bagian dada ayam. Makanan laut seperti salmon, udang, dan kepiting juga mengandung cukup banyak arginin dan kaya akan omega-3 yang baik untuk jantung. Biji-bijian seperti biji labu, biji bunga matahari, serta kacang-kacangan seperti almond dan kenari adalah pilihan yang mudah dikonsumsi dan bermanfaat bagi pembuluh darah. Selain itu, polong-polongan seperti kedelai juga bisa menjadi sumber arginin dan membantu sistem endokrin bekerja lebih lancar. Saya juga pernah merawat pasien lain, Pak Hadi, pria berusia 62 tahun dari Bandung. Beliau sering mengalami penurunan stamina tetapi tidak ingin bergantung pada obat-obatan. Saya mengarahkannya untuk mengatur pola makannya secara sederhana, menambahkan dada ayam rebus atau panggang di waktu makan siang, makan ikan 2 kali seminggu, dan segenggam kecil kacang kenari di malam hari. Beliau juga meminum susu kedelai beberapa kali seminggu di pagi hari. Setelah sekitar 3 bulan, bukan hanya bagian vitalitasnya yang membaik, beliau juga merasa tubuhnya jauh lebih ringan, piduhnya lebih nyenyak, tidak mudah lelah, dan pikirannya lebih jernih. Beliau bercerita bahwa istrinya pun terkejut melihat perubahan tersebut, dan suasana rumah tangga mereka menjadi lebih harmonis. Namun, saya ingin menjelaskan satu hal agar Anda tidak memiliki ekspektasi yang keliru. Arginin yang dikonsumsi melalui makanan tidak memberikan efek instan seperti obat-obatan. Ini adalah jalan akumulasi. Ini seperti merawat pohon. Menyiramnya sekali tidak akan langsung membuatnya besar, tetapi jika disiram secara teratur, ia akan tumbuh sehat. Sebagai gantinya, ketika dasar tubuh membaik, hasilnya cenderung lebih stabil dan tidak mudah menurun drastis. Anda bisa memulai dengan satu jenis makanan kaya arginin setiap hari. Minum susu kedelai di pagi hari, makan daging tanpa lemak atau ikan di siang hari, dan makan sedikit kacang-kacangan di sore hari. Tidak perlu rumit, kuncinya adalah konsistensi. Sekarang mari kita lanjut ke kunci ketiga. Bagian ini adalah elemen yang paling banyak dilewatkan oleh pria. Padahal ini adalah faktor penentu daya tahan. Kunci ketiga adalah memperkuat otot dasar panggul. Otot dasar panggul adalah kelompok otot di bagian dasar perineum yang menopang kandung kemih dan usus, serta berhubungan langsung dengan kemampuan kontrol dan daya tahan. Jika Anda mengibaratkan darah yang masuk ke organ pria sebagai air yang mengisi botol, maka otot dasar panggul adalah katup yang menahan air tersebut. Jika katupnya kuat, air tertahan dengan baik. Jika lemah, sebanyak apapun air yang dituangkan, ia akan mudah bocor dan segera habis. Untuk mengenali otot dasar panggul, cobalah untuk menahan buang air kecil sekali saja di tengah-tengah prosesnya. Otot yang Anda gunakan itulah otot dasar panggul. Saya ingatkan lagi, lakukan ini hanya beberapa kali sebagai pengecekan awal untuk menyadari letak otot tersebut. Jangan lakukan latihan ini berulang kali saat sedang buang air kecil setiap hari, karena bisa berdampak buruk pada kandung kemih. Setelah Anda menyadarinya, lakukan latihan ini dalam kondisi biasa. Metode latihannya sangat sederhana. Tarik napas perlahan, lalu kencangkan otot dasar panggul seolah-olah Anda sedang menahan buang air kecil. Tahan selama 10 detik, lalu rilekskan sepenuhnya selama 10 detik. Ulangi ini sebanyak 10 kali. Lakukan 2 kali sehari, pagi dan malam. Banyak orang merasa lebih baik jika melakukan tambahan 5 kali, sekitar 15 menit sebelum berhubungan. Hal yang paling penting adalah melakukannya dengan benar. Anda tidak boleh mengencangkan perut, bokong, atau paha, melainkan hanya otot dasar panggul saja. Jika Anda menahan napas atau seluruh tubuh menjadi tegang, berarti Anda melakukannya dengan salah. Jika dilakukan dengan benar, kontraksi akan terasa jelas di area perineum di depan anus. Mengapa latihan ini penting? Jika otot dasar panggul kuat, darah akan tertahan lebih baik, sehingga kekerasan bertahan lebih lama dan kontrol menjadi lebih baik, yang pada akhirnya meningkatkan rasa percaya diri. Saya pernah merawat Pak Slamet yang berusia 71 tahun dari Semarang. Beliau rutin melakukan senam pegel ini setiap pagi dan malam selama 6 bulan, dan hasilnya sangat mengembirakan, seolah-olah beliau menjadi muda kembali.
Beliau mengatakan tidak hanya kehidupan rumah tangganya yang hidup kembali, tetapi ia juga mendapatkan kembali kendali dan rasa percaya diri yang pernah ia pikir telah hilang selamanya. Sampai di sini, Anda sudah memegang 3 pilar penting. Pertama, mengaktifkan sirkulasi darah dengan mandi air dingin singkat dan squat perlahan. Kedua, memperkuat dasar pembuluh darah dengan asupan arginin dari makanan. Ketiga, meningkatkan daya tahan dengan memperkuat otot dasar panggul. Namun bapak-bapak, demi efek yang aman dan tahan lama, saya harus menyampaikan beberapa peringatan penting. Kesehatan pria tidak terpisahkan dari kondisi jantung, tekanan darah, gula darah, dan kondisi psikologis. Oleh karena itu, Anda harus memperhatikan tubuh Anda dan menyesuaikan latihan sesuai kondisi. Terkait metode mandi air dingin, bagi Anda yang sedang mengonsumsi obat jantung atau obat tekanan darah, perlu berhati-hati. Air dingin dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah mendadak yang bisa mengubah tekanan darah dalam waktu singkat. Bagi yang memiliki riwayat penyakit jantung, angin duduk, aritmia, atau tekanan darah yang tidak stabil, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter sebelum menerapkannya. Jika tetap ingin mencoba, mulailah dengan air suam-suam kuku terlebih dahulu. Lakukan selama 15 hingga 30 detik saja dan tingkatkan secara bertahap sesuai kemampuan adaptasi tubuh. Untuk squat, kuncinya adalah melindungi lutut dan punggung. Lakukan pemanasan ringan sebelum latihan dan jangan terburu-buru. Bagi yang memiliki masalah persendian lutut degeneratif, Anda bisa melakukannya dengan gerakan yang lebih dangkal atau bersandar pada kursi agar lebih aman. Yang penting di sini bukan seberapa dalam Anda turun atau jumlah repetisinya, melainkan ritme yang lambat dan tepat. Mencukupi arginin melalui makanan umumnya aman, tetapi bagi yang memiliki lambung sensitif dan sering merasa kembung atau gangguan pencernaan, sebaiknya hindari mengonsumsinya saat perut kosong dan makanlah setelah makan. Selain itu, bagi yang mengonsumsi obat tekanan darah atau jantung, terutama yang berkaitan dengan pelebaran pembuluh darah, ada baiknya berkonsultasi dengan dokter jika ingin mempertimbangkan suplemen tambahan. Namun, konsumsi melalui makanan sehari-hari biasanya jauh lebih aman. Dalam latihan Kegel, kesalahan terbesar adalah ikut menegangkan otot yang salah atau melakukannya terlalu banyak karena terburu-buru. Latihan ini bertujuan melatih otot kecil namun penting, sehingga membutuhkan konsistensi, bukan dilakukan secara besar-besaran dalam waktu singkat. Jika Anda memulainya terlalu keras, otot bisa kelelahan dan terasa tidak nyaman. Pertahankan ritme 10 kali pagi dan 10 kali malam, lalu tingkatkan bertahap setelah tubuh terbiasa. Ada prinsip umum yang selalu saya sampaikan kepada pasien. Jangan mencoba mengubah segalanya dalam satu hari. Mulailah dari langkah kecil yang sesuai dengan stamina Anda dan lakukan secara konsisten. Hasil terbaik seringkali datang dari kebiasaan yang berkelanjutan, bukan dari semangat yang menggebu-gebu sesaat. Sekarang saya juga ingin membagikan beberapa metode pendukung tambahan. Ini bukan inti yang wajib dilakukan, tetapi elemen yang membantu Anda mencapai kondisi yang lebih baik dan stabil. Pertama adalah manajemen stres. Bapak-bapak, stres adalah musuh diam-diam bagi kesehatan pria. Saat merasa cemas atau tegang, darah akan dialirkan ke otak, tubuh masuk ke mode waspada, dan aliran darah ke bagian bawah pun berkurang. Itulah sebabnya semakin Anda merasa cemas, biasanya kondisi akan semakin sulit. Cara sederhana adalah melakukan pernapasan perut selama sekitar 5 menit sebelum berhubungan. Duduk atau berbaringlah dengan nyaman, tarik napas perlahan melalui hidung hingga perut mengembang, lalu hembuskan perlahan hingga perut mengempis. Fokus pada napas akan menenangkan sistem saraf, menstabilkan detak jantung, dan membuat tubuh rileks sehingga bisa merespons lebih baik. Kedua adalah tidur. Saya ingin jujur kepada Anda. Sangat sulit untuk menjaga stamina jika Anda kurang tidur. Sekitar 70% testosteron diproduksi saat Anda tidur. Jika Anda kurang tidur, sering terbangun atau begadang, tubuh tidak memiliki waktu yang cukup untuk memproduksi hormon penting ini. Akibatnya, tubuh merasa lelah, semangat menurun, gairah berkurang, dan respons tubuh menjadi lemah. Cobalah untuk tidur 6 hingga 8 jam sehari. Tidur yang cukup tidak hanya bermanfaat bagi hormon, tetapi juga bagi jantung, gula darah, dan daya ingat. Ketiga adalah nutrisi dan gaya hidup. Banyak pria hanya peduli pada makan sampai kenyang, tetapi setelah usia 50 tahun, makan dengan benar jauh lebih penting. Tingkatkan konsumsi sayuran, ikan, dan kacang-kacangan, serta kurangi gorengan dan makanan yang tinggi gula atau lemak. Bawang putih, bawang bombay, dan kacang-kacangan diketahui dapat membantu pembuluh darah dan mendukung sirkulasi darah secara alami.
Dan jika Anda merokok, Anda harus benar-benar berhenti, serta kurangi alkohol sebisa mungkin. Rokok membuat pembuluh darah menjadi kaku dan sempit sehingga mengurangi aliran darah. Alkohol mungkin terasa seperti melepas ketegangan sesaat, tetapi dalam jangka panjang bisa menurunkan kadar testosteron dan membebani hati, yang pada akhirnya memperlemah sirkulasi darah dan daya tahan secara bersamaan. Keempat adalah elemen emosional. Banyak pria merasa malu untuk berterus terang kepada istrinya dan takut dinilai. Namun, diam justru akan memperlebar jarak dan memperbesar beban psikologis. Saya menyarankan Anda untuk meningkatkan komunikasi dengan istri, sampaikan bahwa Anda ingin meningkatkan kesehatan bersama, dan katakan bahwa Anda ingin menjalin keintiman dengan cara yang lebih nyaman. Saat ada empati dan rasa percaya, tubuh akan lebih mudah masuk ke kondisi rileks. Jangan menganggap keintiman sebagai ujian yang harus dimenangkan. Jika Anda terobsesi pada hasil, tubuh justru seringkali bereaksi sebaliknya. Anggaplah itu sebagai ikatan kasih sayang dan kegembiraan tenang yang dibagikan bersama pasangan. Maka tekanan akan berkurang dan hasilnya biasanya akan mengikuti secara alami. Agar Anda mudah membayangkannya, saya akan membagikan urutan yang telah diterapkan oleh banyak pasien saya dengan respons yang baik. Pertama, pertahankan pola makan dengan makanan yang mengandung arginin secara rutin setiap hari untuk membangun dasar tubuh. Sekitar 30 menit sebelum berhubungan, mandilah dengan air dingin sebentar untuk membangkitkan sirkulasi darah. Selanjutnya, lakukan squat perlahan 20 hingga 30 kali untuk mengalirkan darah ke bagian bawah tubuh. Sekitar 15 menit sebelum mulai, lakukan senam Kegel beberapa kali untuk mengaktifkan otot dasar panggul. Jika masih ada ketegangan, rilekskan tubuh dengan pernapasan perut selama 5 menit. Dengan proses ini, tubuh biasanya masuk ke kondisi yang lebih baik dan rasa percaya diri pun ikut meningkat. Kini, saya ingin menceritakan kisah Pak Gunawan, pria berusia 69 tahun yang dulu bekerja sebagai direktur di sebuah perusahaan besar di Jakarta. Untuk waktu yang lama, beliau adalah sosok yang kuat, penuh percaya diri, dan selalu menjadi pusat di keluarganya. Namun setelah pensiun, pola hidupnya berubah. Olahraga berkurang, tidur menjadi tidak teratur, dan frekuensi berkumpul sambil minum-minum dengan teman-temannya meningkat. Suatu ketika beliau menyadari bahwa tubuhnya tidak lagi merespon seperti dulu. Awalnya hanya penurunan stamina sesekali, tetapi lama-kelamaan itu menjadi kekhawatiran yang terus-menerus. Beliau mulai menghindar, komunikasinya berkurang, dan ia menjadi lebih mudah marah. Yang paling membuatnya menderita adalah perasaan tidak berdaya, bahkan di dalam keluarganya sendiri. Di ruang periksa, beliau dengan jujur mengatakan bahwa ini bukan hanya soal keintiman, tetapi ia ingin tetap merasakan jati dirinya sebagai seorang pria. Saya memberikan panduan 3 kunci utama tersebut kepadanya. Mandi air dingin singkat dan squat perlahan, asupan arginin dari makanan, serta senam Kegel. Di saat yang sama, saya menyarankannya untuk memperbaiki pola tidur, mengurangi alkohol, berhenti merokok, dan yang terpenting, berbicara dengan istrinya sebagai pasangan hidup. Awalnya beliau ragu. Beliau bertanya, "Dok, ini sangat sederhana. Apa benar-benar ada efeknya?" Saya katakan kepadanya bahwa ilmu pengetahuan seringkali dimulai dari hal yang sangat sederhana, asalkan dilakukan dengan syarat yang tepat dan konsisten. Pak Gunawan mulai berubah sedikit demi sedikit. Setiap pagi setelah bangun, beliau melakukan Kegel 10 kali dengan ritme tahan 10 detik dan lepas 10 detik. Setelah sarapan, beliau minum susu kedelai dan makan beberapa butir kacang kenari. Di sore hari, beliau jalan santai dengan istrinya dan setelah pulang, beliau melakukan squat perlahan sebanyak 20 kali tanpa memaksakan diri. 3 kali seminggu, beliau makan ikan salmon atau dada ayam rendah lemak. Satu lagi perubahan besar adalah beliau mencoba tidur lebih awal dan menjaga waktu tidur 7 jam. Beliau mengurangi alkohol dan berhenti merokok. 1 bulan kemudian, beliau datang kembali dan mengatakan tubuhnya terasa lebih hangat, sehat, dan perasaan-perasaan penting itu mulai kembali. Saya memintanya untuk terus melanjutkannya. 3 bulan kemudian, beliau datang dengan senyum lebar. Beliau berkata hubungan dengan istrinya kembali harmonis, dan yang paling penting, ia tidak lagi merasa tegang seperti dulu. Ia merasa lebih muda, lebih bahagia, dan suasana keluarga pun menjadi lebih hangat. Bapak-bapak, kisah Pak Gunawan bukanlah keajaiban. Itu adalah hasil dari kembali ke dasar tubuh dan merawatnya kembali. Ketika sirkulasi darah membaik, hormon lebih stabil, otot dasar panggul kuat, dan tekanan pikiran berkurang,
tubuh secara alami akan bergerak ke arah yang memungkinkan ia merespons. Ini bukan hanya tentang kehidupan rumah tangga yang membaik, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Di antara pasien-pasien saya, banyak yang mengatakan bahwa melalui perubahan ini, tekanan darah mereka menjadi lebih stabil, tidur lebih nyenyak, daya tahan saat berjalan membaik, dan suasana hati menjadi lebih cerah. Terakhir, saya ingin menekankan beberapa kebiasaan buruk yang harus Anda hentikan jika ingin mempertahankan kondisi baik dalam waktu yang sangat lama. Kebiasaan yang paling berbahaya adalah merokok. Rokok membuat pembuluh darah kaku dan sempit sehingga menurunkan sirkulasi darah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pria yang merokok dalam waktu lama cenderung mengalami masalah disfungsi ereksi 5 hingga 10 tahun lebih awal daripada yang tidak merokok. Kedua adalah konsumsi alkohol berlebihan. Alkohol mungkin membuat suasana hati tenang sejenak, tetapi secara jangka panjang bisa menurunkan testosteron dan membuat tubuh mudah lelah. Ketiga adalah kurangnya aktivitas fisik. Setelah pensiun, banyak orang menghabiskan waktu berjam-jam duduk menonton TV atau di depan meja catur, sehingga gerakan tubuh berkurang. Hal ini membuat otot melemah, sirkulasi darah melambat, dan stamina menurun perlahan. Tubuh itu seperti mesin. Jika tidak digerakkan, ia akan mudah berkarat. Keempat adalah konsumsi berlebih, makanan berlemak dan manis yang bisa memicu peningkatan berat badan, kolesterol, dan diabetes, di mana masalah-masalah ini berhubungan langsung dengan kemampuan respons pembuluh darah. Kelima adalah kebiasaan yang sering dilewatkan, yaitu memendam stres di dalam hati. Stres jangka panjang bisa merusak kesehatan pembuluh darah dan menurunkan testosteron. Bapak-bapak, apa yang saya sampaikan panjang lebar hari ini bukan untuk membuat Anda cemas, melainkan untuk menunjukkan satu fakta penting. Usia bukan berarti akhir dari segalanya. Jika dirawat dengan benar, kondisi Anda bisa membaik secara signifikan. 3 kunci yang saya sampaikan bukan teori kosong, melainkan berdasarkan prinsip ilmiah dan pengalaman nyata para pasien. Namun, yang paling penting adalah konsistensi. Baik Anda memulai dengan mandi air dingin dan squat, atau pola makan kaya argimin maupun senam Kegel, efeknya tidak akan datang dalam 1 hari. Namun, jika Anda mempertahankannya secara rutin selama beberapa bulan, Anda akan merasakan perubahan nyata bukan hanya pada stamina, tetapi juga pada kesehatan dan kondisi mental Anda secara keseluruhan. Jika setelah menerapkan metode ini dengan sungguh-sungguh selama sekitar 3 bulan, namun tidak ada peningkatan yang jelas, saya menyarankan Anda untuk melakukan evaluasi lebih mendalam di spesialis urologi. Terkadang, masalah stamina bisa menjadi sinyal dari masalah yang lebih dalam, seperti gangguan pembuluh darah, diabetes, atau kelainan endokrin yang memerlukan penanganan medis profesional. Terutama bagi Anda yang memiliki penyakit penyerta seperti diabetes, kolesterol tinggi, atau hipertensi, sangat penting untuk mengelola penyakit tersebut bersama-sama. Karena pembuluh darah harus sehat agar semua metode pendukung lainnya bisa memberikan efek maksimal. Jika konten hari ini bermanfaat, silahkan tekan tombol suka untuk mendukung saya. Anda juga bisa membagikan kondisi Anda atau meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Saya akan mencoba menjawabnya dengan cara yang paling mudah dipahami dan aman di video-video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk berlangganan. Setiap minggu saya akan terus memberikan pengetahuan praktis agar Anda bisa menjadi lebih sehat, lebih percaya diri, dan menjalani hari-hari dengan lebih penuh semangat. Saya dengan tulus mendoakan kesehatan, ketenangan pikiran, dan kebahagiaan Anda bersama pasangan. Terima kasih.